Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama katakan, Yesus.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama katakan pujian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dimuliakan. Hati kami bersyukur, Bapa Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau layak Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Engkau saja yang layak disembah. Gimana nama Kang layana lama ya Oh God, we worship You. Holy Spirit, You are welcome in this place. Oh God, I live to worship You. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Angkat suaramu, Kau yang layak, yang kami puji. Yesus Tuhan, hanya Kau saja. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari yang menghormati Raja di atas segala raja, dengan segenap hati katakan, Kau Allah yang layak. Amin. Yes Lord. Dengan mengangkat kedua tangan kami katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat, Dia hadir di sini. Roh Kudus Engkau hadir. Yes. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Sebab Engkau terlalu besar Tuhan, Allah yang ajaib. Kami mengucap syukur, Raja di atas segala raja hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan bisa lebih dahsyat saudara, amin. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu bukan karena kita disuruh atau dipaksa. Karena kita bukan anak kecil lagi. Tapi kita orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara bilang saudara mengasihi Tuhan. Saya bilang saya cinta perbuatan Tuhan. Saya ekspresikan. Lewat tubuh saya, pikiran saya. Bahkan lewat teriakan saya. Yes. Setuju para singers? Sorakan haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Come on semuanya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama lambaikan tangannya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Come on, say. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Coba pressure sendiri katakan. Soraklah. Mana suaranya? Bisa lambaikan tangan sama-sama di atas, come on. Belum semuanya, mana suaranya? Woo! Lebih dahsyat lagi, come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Woo! Wow. Yang mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tangan saudara, amin. Tuhan Yesus terlalu baik, amin saudara. Kasih tahu kiri kanan saudara begini, Tuhan Yesus ajaib. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang setia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Katakan dengan iman bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bagi berdiri bersama-sama. Engkau yang percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya Terima kasih Yesus, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Hidup di dalamku Terima kasih Tuhan. percaya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Setiap kami yang datang pada pagi hari ini, karena kami sadar kehidupan kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biarkan firman-Mu pada pagi hari ini bisa menguatkan setiap kami yang lemah di dalam nama Yesus. Bisa memberikan kami kekuatan, bisa memberikan kami pengharapan. Terlebih Tuhan bisa pakai kami membangkitkan iman orang-orang di luar sana. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah dan berat Tuhan berikan pertolongan. Segala kuasa yang tidak berkenan di tempat ini kami tolak di dalam nama Yesus. Biar firman-Mu ditegakkan dan setiap kehidupan kami dilanda oleh kekudusan dan kasih akan Tuhan. Sehingga gelombang-gelombang iman itu bisa tersiar dalam setiap perbuatan dan perkataan kami. Urapi setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya setiap kami jadi orang-orang yang kuat, yang teguh dan imannya indah di hadapan Tuhan. Izinkan hamba menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya apapun yang hamba sampaikan hanya menurut kehendak Tuhan saja. Hamba-Mu dan umat-Mu, kami kecil, kami merendahkan diri kami. Namun nama Tuhan akan kami tinggikan dan muliakan di sepanjang masa kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Shalom. Haleluya saudara, mari kita langsung buka firman Tuhan. Dalam ayatnya Mazmur 25 ayat yang ke-14. Kita punya tema bulanan pada bulan ini yaitu iman merindukan hadirat Tuhan. Namun izinkan saya pada pagi hari memberikan subtema yaitu beautiful faith atau keindahan iman saudara. Kita baca dulu bersama-sama 1, 2, 3.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Berarti kita tahu bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang Kristen hari ini banyak ke gereja. Orang Kristen hari ini mungkin banyak melayani. Orang Kristen hari ini mungkin banyak berbicara firman. Orang Kristen hari ini mungkin bisa bernyanyi dengan suara yang sangat bagus. Ada orang Kristen bisa khotbah dengan bagus. Namun pertanyaannya, kalau kita tidak takut akan Tuhan, Tuhan tidak dekat dengan kita, Bapak Ibu. Kenapa? Waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Perjanjian Tuhan itu ada yang umum, ada yang pribadi. Saya yakin setiap kita di tempat ini rindu supaya Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Namun sama saudara, seperti pemerintah menjanjikan mungkin BPJS segala macam asuransi itu umum. Namun mungkin juga ada khusus perjanjian yang cuma saudara dengan teman saudara, dengan keluarga saudara itu khusus. Namun bagaimana kita bisa mendapat perjanjian khusus itu daripada Tuhan? Bukankah kita harus bergaul erat dan menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan? Mari kita buka sama-sama Lukas 7 ayat yang ke-15. Kita mau belajar beberapa hal pada pagi hari ini yang sangat indah. Kita baca dulu bersama-sama 1, 2, ayat 14 dulu. Enggak apa-apa, ayat 15 aja langsung. Oke. Lukas 7 ayat 15 ya. Kita bisa baca bersama-sama 1, 2, 3. Suatu ketika ada seorang anak yang mati. Dia meninggalkan ibunya itu sebatang kara. Yesus itu masuk ke satu kota. Waktu dia masuk ke kota tersebut ternyata dia bisa dibangkitkan oleh Yesus, saudara. Ini akhir kisahnya dulu baru kita mundur. Waktu dia dibangkitkan oleh Yesus pada saat tersebut, ternyata Yesus orang itu bangun dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkan kepada ibunya, garis bawahi kata bangun. Oke, terus ayat 16, garis bawahi dulu kata bangun. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah, puji Tuhan saudara, berarti dalam kisah ini anak muda ini mati, Yesus datang, disembuhkan, dia bangkit. Namun dia juga bangun, waktu dia bangun orang-orang memuliakan Allah. Bukankah inti daripada kekristenan kita adalah membangunkan iman orang lain dan membuat orang lain memuliakan Tuhan? Namun bagaimana kita hari ini supaya kita yang sudah Kristen bertahun-tahun atau kita yang masih baru namun menggebu-gebu supaya kita bisa membuat orang lain bangun dan memuliakan Allah? Kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang indah. Yang pertama, ayatnya yang ke-11 kita mundur. Puji Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Perhatikan, ketika Yesus pergi ke satu kota, Kapernaum, Galilea atau kota apapun, pasti dia punya tujuan. Berarti apa? Ketika Yesus membawa kita ke satu kota, mungkin saudara suatu kali ditempatkan di pekerjaan di kota Batam, Singapura, Australia, Jakarta, Taiwan dan semacamnya. Berarti Tuhan punya tujuan. Amin. Karena firman Tuhan kata apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti hari ini apa? Kalau saudara ke gereja, saudara jangan cuma jadi jemaat. Saudara harus jadi murid. Amin. Waktu saudara jadi murid, saudara akan jadi prajurit yang kuat. Dan ketika saudara ditempatkan dimanapun, tempat yang gak enak, saudara bisa bangun iman orang lain dan buat mereka memuliakan Tuhan. Suatu ketika saudara saya teringat, pandemi itu tahun 2020. Tiba-tiba saya tidur, saya doa, Tuhan
Kayak satu saya visi lah. Saya udah jarang dapat mimpi saudara, karena pandemi pada satu banyak masalah juga. Tuhan kasih saya visi. Terus tiba-tiba saya tidur itu dapat mimpi. Saya dengar itu Pak Gembala Senior khotbah depan saya. Terus dia ngomong sederhana. Telinga Tuhan, mulut Tuhan. Loh, maksudnya apa? Terus saya WA ke Pak Gembala. Pak, saya dapat mimpi ini. Pak Gembala bilang, sudah waktunya meningkatkan telinga kita menjadi telinga murid yang lebih tajam mendengar daripada guru kita. Dan mulut kita adalah mulut sebagai murid yang mempelajari, memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Amin. Berarti hari ini kehidupan kita saudara, ketika Tuhan mau taruh dimanapun kita berada, ingat. Telingamu adalah telinga murid. Mulutmu adalah mulut yang murid juga. Terus ternyata waktu Yesus pergi ke Nain, banyak loh orang yang ikut. Ada orang biasa, ada murid-murid juga. Gak disebar, gak diutus, namun ikut. Saudara tahu gak? Kata Nain itu artinya apa? Nain itu artinya beautiful. Poin saya yang pertama, ikuti keindahan imannya. Ikuti keindahan iman Yesus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Waktu iman itu timbul, saudara harus ikuti iman yang tersebut karena iman kepada Kristus. Sehingga saudara hari ini, saudara punya hidup, saudara bisa diteladani orang, saudara bekerja, saudara melangkah, orang bisa ikut saudara karena saudara punya iman daripada Kristus. Makanya firman Tuhan luar biasa lengkap. Katakan seperti ini, sangkalah dirimu dan pikulah salibmu dan ikutlah aku. Ikut apa? Ikut imannya. Amin. Saudara dengar firman untuk apa? Supaya saudara punya iman pada Kristus, saudara ikut imannya. Ketika saudara bekerja, bukan saudara dipengaruhi, namun kehidupanmu hari ini mengimpartasikan sehingga setiap orang yang melihat engkau bisa ikut imanmu kepada Kristus. Amin. Terus kita buka Yesaya 49 ayat yang ke-16. Suatu kali saudara ada satu lukisan yang indah. Dari Van Gogh, saudara tahu ya Van Gogh ya. Di mana itu lukisannya itu ada, lupa saya itu. Lukisan apa? Angkasa malam. Terus ada bulan, apa? Dia punya matahari ada banyak itu saudara. Itu kan mahal sekali saudara. Saya mau tanya. Kalau contoh saudara punya anak. Atau saudara punya teman lah. Tiba-tiba melukis seperti itu. Saudara lihat mahal atau enggak? Belum tentu juga. Namun kok tulisan Van Gogh bisa terasa mahal? Kenapa? Karena ada dua. Nanti ada tiga, dua dulu. Satunya apa? Pelukisnya yang bikin mahal. Betul kan? Yang kedua, makna di balik lukisan. Saya tanya saudara, saya pernah suatu kali ke Jogja ya. Saya lihat ada lukisan abstrak saudara. Saya bingung apa ini warnanya hitam, putih, merah segala macam. Terus dijual berapa Pak? 50 juta. Ush. Saya bingung. Saya berpikir saya juga bikin gak bisa kayak gini. Namanya abstrak saudara gak bisa contoh kan? Mana bisa abstrak saudara contoh? Namun kok bisa mahal? Kenapa? Ada makna. Amin. Ikuti keindahan imannya. Hari ini mungkin engkau berpikir hidupmu abstrak. Namun jika ada makna di balik itu, ada nilai berharga dalam setiap kehidupanmu. Kita baca sama-sama. Yesaya 49 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini luar biasa. Berarti kehidupan kita itu ditulis di tangan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Hidup kita di pikiran Tuhan.
Berarti hari ini saudara ini pasti bermakna hidupnya. Saudara pasti berharga, saudara pasti bernilai. Karena lukisan yang indah, ada pelukisnya, ada maknanya. Bukankah hari ini engkau dilukis oleh Tuhan? Amin. Jadi jangan hari ini saudara bilang hidupmu gak berharga. Penyakit yang mematikan hari ini bukan jantung, saudara. Bukan stroke. Saudara tahu apa penyakit yang mematikan kalau saudara Google? Depresi. Karena orang merasa hidupnya tidak bernilai. Terus kalau kita diciptakan Tuhan, kita buatan Tuhan, gak cukup dari situ. Sebuah lukisan yang indah, pelukisnya tahu itu bagus, ada maknanya. Dia pun menjaga agar lukisan itu bisa bertahan lama. Supaya setiap orang itu masih bisa menikmati lukisannya dari 100 tahun, 1000 tahun. Bahkan terus banyak orang dalam hidup bisa menyaksikan lukisannya. Nilainya lebih tinggi lagi karena punya sejarah. Makanya dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Perhatikan, ini indah. Kok tembok di ruang mata? Saudara tahu ada kamera sekarang namanya apa? Kamera apa? Yang bisa muter itu apa? 360 ya saudara. 360 benar ya saudara ya. Bukan V90 ya. V90 kopi kalau gak salah ya saudara. Saya juga bingung-bingung saudara itu. Saya pendeta saudara, bukan jual kamera. Ya, 360 kan, 360 yang gini kan. Nah, oke. Kalau saudara punya kamera 360 berarti saudara bisa melihat kiri dan kanan semua. Betul ya? Hari ini coba perhatikan. Tembok-tembokmu itu space kehidupan kita. Saya bergerak ke sini, kita di ruang mata Tuhan. Luar biasa. Kita takut akan dia, dia katakan janjinya, dia bergaul karib. Namun dia juga membuat kita, namun dia mau kita juga tahu bahwa kita diawasi oleh Tuhan. Sebuah CCTV dibuat supaya itu bisa mengawasi ruangan itu. Bayangkan, tembok-tembok kita tetap di ruang mata Tuhan. Oh itu luar biasa. Kalau CCTV cuma satu titik mau 360 harus ganti CCTV yang lain kan? Kecuali saudara punya satelit. Saudara punya satelit cuma tahu titik koordinat saudara di mana. Nggak bisa tahu saudara pakai CCTV mana dimanapun. Kalau saudara bersembunyi di bawah kain hitam, orang nggak bisa lihat saudara, saudara nggak ada kamera, nggak bisa tahu. Namun Tuhan tuh beda. Dia punya CCTV yang luar biasa, kita tetap di ruang mata dia. Bayangkan. CCTV saya coba dari kamera kirim ke server, server kirim di komputer. Betul kan? Ini bagaimana? Kita ini di ruang mata Tuhan. Berarti apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita katakan, semua Tuhan mengawasi. Hari ini hiduplah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Setiap langkah kakimu diawasi Tuhan. Namun langkah orang percaya ditetapkan Allah. Coba kita lihat lagi Mazmur 66 ayat 7. Ini indah sekali saudara. Mazmur 66 ayat yang ke-7. 66. 66. Nah, bisa itu. Ya kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya pemberontak tidak dapat. Berarti kita dilukis oleh Tuhan. Tuhan awasi kita. Dan Tuhan berikan kemenangan juga. Amin. Namun kita harus tahu kalau kita diawasi. Berarti musuh kita pun diawasi. Tuhan jaga. Amin. Makanya firman Tuhan tuh indah. Keluar masuk pun diawasi oleh dia. Namun bagaimana kita hari ini takut akan Tuhan. Amin. Kekudusan itu bukan cuma bicara di gereja. Setiap orang kau di gereja kudus. Ketika engkau di dalam kamarmu. Ketika istrimu tidak tahu engkau kemana. Suamimu tidak tahu kemana. Disitulah Tuhan menguji kekudusanmu dan kekudusanku. Namun ingat. Kekudusan punya harga yang mahal. Di tengah-tengah harga yang mahal. Ada janji Tuhan yang bernilai yang dititipkan bagi kita. Mazmur 139 ayat yang ke-23.
Kita bongkar ya saudara ya supaya lebih indah. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Stop sampai sini dulu ya. Selidikilah aku ya Allah. Jangan tunggu Tuhan tegur. Dia sudah tahu, dia mengawasi kita. Setiap hari ambil waktu berdoa. Selidiki aku ya Tuhan. Kenalah hatiku. Ujilah hatiku, kenalah pikiran-pikiranku. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-24. Tujuannya apa? Hidup terlalu banyak godaan, tantangan, dan cobaan. Yang membuat iman kita jatuh dan hilang. Namun Tuhan mengawasi kita karena kita buatan Allah. Supaya kita mau diuji. Kenapa kita harus diuji? Ayub diuji, dia lahir seperti emas. Namun kenapa kita harus mau diuji? Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Gak salah sih kita hidup dalam dunia sekuler. Namun kita minta Tuhan selidiki hati kita. Kalau sudah mau serong, Tuhan tegur supaya kita kembali pada jalan yang kekal. Ada satu wawancara yang indah di Amerika akan seorang public figure yang terkenal. Saya nggak boleh sebut namanya. Dia artis, namun dia juga saudara, ternyata dia juga seorang pengusaha. Terus dalam wawancara rohani ini ditanya sama dia, kamu happy nggak jadi public figure? Dia bilang seperti ini mungkin saudara simak. Ini tantangan yang berbeda di setiap zaman. Dia bilang, saya jadi public figure, saya juga punya produk yaitu skincare, saudara. Saya jual skincare enak. Kenapa? Skincare itu kalau diukur nilainya enak. Ada gramasi kan? Betul kan? Ada kualitasnya. Sekali pakai putih, 2 kali pakai hilang, 3 kali pakai transparan, saudara. Skincare toh, saya nggak tahu. Sekarang dulu whitening, brightening. Dulu kan waktu zaman Indonesia saya tahu itu pas zaman apa ya. Dove atau apa itu saudara ya. Lux saudara. Pakai putih. Sekarang orang Indonesia nggak mau yang putih. Mau yang glowing. Pura-pura nggak tahu saudara. Udah nggak mau yang putih kan. Mau yang glowing. Biar hitam nggak apa-apa. Yang penting bercahaya. Haleluya katanya saudara. Dulu nggak mau saudara. Mau putih, mau hitam, mau semua putih-putih. Whitening, brightening. Sekarang nggak. Bukan whitening, bukan brightening, glowing saudara, luar biasa. Nanti 10 tahun lagi transparening saudara. Repot ini. Terus dia bilang, saya jual produk skincare gampang. Kenapa? Ada gramasinya, ada produknya, ada kimianya, ada vitaminnya, ada bahannya. Oke, jelas. Namun apa tantangan terbesar dari public figure? Dia orang Kristen. Saya paling susah adalah ketika kami jadi public figure, kami suka atau enggak suka, kehidupan kami harus kami expose. Salam guys, saya lagi makan di sini. Guys, gue baru punya baju baru. Guys, skincare ini bagus, walaupun dia mungkin enggak pakai saudara. Namun dia bilang bagus. Dia tidur, waktunya tidur. Dia baca Alkitab, saat teduh dulu Jo. Loh, dia bilang itu tantangan terbesar. Kenapa? Kalau kami gak expose diri kami keluar, orang-orang tidak tahu apa yang kami kerjakan, hal yang positif, hal yang memberikan energi, pasti nilai jual kami sebagai public figure turun. Terus kata-kata yang sangat menarik apa? Barang punya nilai dari komposisi kimia dan gramasi. Kehidupan kami, kalau Tuhan tidak bisa beri nilai, karena kami menjual apa yang Tuhan berikan. Bagaimana kami bisa berharga di mata orang. Saya tertegur sekali saudara. Pertanyaannya kita, mau kita public figure atau bukan? Jika engkau mau hidupmu dipromosikan Tuhan, apakah hidupmu hari ini bernilai di hadapan Tuhan enggak? Amsal 21 ayat yang ke-21. Amsal 21 ayat 21.
Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran. Dan waktu saya lihat talk show itu saya tertegur. Kamu mau dihormati orang dan kehormatan? Kamu mau punya kebenaran? Kamu mau punya kehidupan? Kejarlah kebenaran dan kasih. Amin. Itu yang membuat kita punya nilai. Poin yang pertama, ikuti keindahan imannya. Ikuti keindahan iman Yesus. Sebuah lukisan yang indah ada 3 faktor. Tadi kan 2, sekarang 3. Yang pertama, engkau dilukis oleh Tuhan. Yang kedua, engkau punya makna kehidupan. Setiap kita harus punya makna daripada kehidupan kita. Jangan pernah berpikir hidupmu gak berharga. Bahwa engkau itu diawasi oleh Tuhan. Yang ketiga, tentunya lukisan itu kalau mahal, dia gak boleh rusak dong saudara. Tahun 2022 lukisannya ada. 2023 lukisannya hilang dan kebakar. Ada nilai gak? Gak ada. Berarti lukisan yang berharga harus ada nilai kesetiaan. Walaupun kadang kita gak setia, namun Tuhan tetap setia. Amin. Tuhan itu tetap setia. Kalau Tuhan tetap setia, makanya kata iman itu dalam bahasa aslinya saudara, atau bahasa Inggris juga ada 3 jenis, yaitu faith. Faith itu bicara kata benda, iman yang dianugerahkan. Yang kedua bicara belief, atau kata kerja itu iman yang kita upayakan, perjuangkan dan pertahankan. Namun yang terakhir, iman harus menjadi sifat, yaitu faithful dan kesetiaan. Kiranya setiap kita hari ini punya iman yang menjadi sifat dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya saudara, Lukas 7 ayat yang ke-12. Mudah-mudahan masih terkejar 2 poin lagi. Ya, kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Ini situasi yang sedih loh saudara. Orang mati diusung keluar. Anak laki-laki tunggal, ibunya anak tunggal. Terus banyak orang dari kota itu menyertai janda. Pertanyaan saya, situasinya apa? Berduka cita bukan? Situasinya apa? Gak enak kan? Berbelasungkawa kan? Kita lihat ayat 13. Ada hal yang menarik. Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yuk kita coba renungkan dikit. Orang lagi nangis, lagi sedih. Ya, kok Tuhan datang ke dia, tergerak hati oleh belas kasihan, bilang jangan menangis. Anak saya pergi, saya keluar air mata gak boleh. Loh, apa maksud di balik kata menangis ini? Menangis di sini bukan bicara menangis air mata. Tunggu dulu, kita cari contoh yang lain. Markus 14 ayat 72. Markus 14 ayat yang ke-72. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kata menangis di sini juga mempunyai makna yang sama ke kata menangis Yesus katakan tergerak hatinya oleh belas kasihan, jangan menangis. Namun kenapa dia menangis di sini? Karena penyesalan. Sebelumnya ngomong, Tuhan saya gak akan sangkal kamu. Namun pada akhirnya dia menyangkal Tuhan. Dan dia menangis terseduh-seduh. Contoh yang lain lagi sebelum kita masuk poin yang kedua. Yohanes 20 ayat yang ke-13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.
Yang pertama, Yesus tergerak hati oleh belas kasihan, dia tanya, jangan menangis. Yang kedua, Petrus dalam penyesalan menangis terseduh-seduh. Loh, apa makna kata menangis ini? Yang terakhir, Yesus bangkit. Malaikat bilang, jangan mengapa engkau menangis. Pada saat ini Yesus sudah pernah katakan, bukankah aku telah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Berarti pada saat ini mereka lupa visi akan firman Tuhan. Yang pertama ada penyesalan, yang kedua lupa firman. Bahwa mereka sudah diingatkan oleh Yesus. Apa kata menangis ini maknanya sih? Kata menangis ini dalam bahasa aslinya adalah klaio. Yang berbicara weeping atau meratap. Artinya apa? Bukan Tuhan bilang kita nggak boleh mengeluarkan air mata. Namun Tuhan tidak mau kita meratapi nasib kita. Amin. Berapa banyak kebanyakan orang Kristen hari ini meratapi nasibnya. Senang gak boleh terlalu senang. Karena kebahagiaan itu dalam dunia sementara. Namun sedih pun gak boleh terlarut dalam kesedihan. Semua ada waktunya. Amin. Orang Kristen gak boleh mengasihani diri Bapak Ibu. Orang Kristen gak harus menjadi orang Kristen yang kuat. Makanya firman Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniamu kepadamu. Karena justru dalam kelemahanmu kasih karunia Tuhan semakin sempurna. Amin. Jangan saudara ini jadi orang terlalu galau lah. Contoh saudara ya. Saya ini bercanda sama istri. Saya ini gak tahu bahasa Korea saudara. Ya. Namun sekarang kan orang-orang gila Korea semua saudara. Gencana kan saudara gitu kan. Saya itu gak tahu saudara. Terus tiba-tiba dia putar lagu rohani. Lagu rohani nih, rohani. Terus saya dengar rohaninya. Saya cuma dengar sarang yeo kan saudara. Cuma tahu itu saudara. Terus saya yang gak ngerti. Terus saya bilang, yang ganti lagunya, sedih gitu loh. Kan biasa lagu Korea saudara kan kayak menyentuh hati saudara. Terus dia bilang, kamu salah, kamu ngawur. Lah ini lagu rohani loh, membangkitkan iman. Oh, saya ketawa saudara. Saya bilang kita kadang-kadang gak ngerti, kita bilang sedih. Padahal itu lagu semangat saudara. Sama kayak zaman Bapak Ibu mungkin lagu yang bahasa yang top apa? Tahun 2000-an itu, Guangdong, betul kan? Cantonese, betul kan? Nah, saudara dengar lagu Cantonese apapun, saudara, waduh sedih. Padahal saudara nggak paham lagunya kan? Saudara nggak paham lagunya, saudara sedih. Padahal lagunya lagu semangat mungkin jangan-jangan. Hari ini pun sama. Jangan terlarut dalam suasana kehidupan. Amin. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Jangan meratap dan mengasihani diri. Supaya engkau punya kekuatan membangun iman orang lain, imanmu bangun dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Poin yang terakhir. Oh, satu lagi deh. Kolose 2 ayat 18. Cuma saya sengaja ngomong terakhir saudara. Supaya ngantuk bangun sedikit saudara. Ini 5 menit lagi selesai. Sabar ya, sabar saudara. Jarang-jarang saya khotbah sini kan. Jarang-jarang. Ya kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Tuhan menitipkan kemenangan pada engkau. Tuhan menitipkan kemenangan. Tuhan menitipkan kemenangan. Jangan meratap. Ikuti keindahan iman Yesus. Jangan biarkan kemenanganmu direbut oleh orang lain yang membesarkan dirinya dengan perkara duniawi. Bukankah yang rohani, yang tidak terlihat, mempengaruhi yang terlihat, yang di dalam kita mempengaruhi apa yang di luar kita. Amin. Berarti hari ini jangan takut kalah dengan orang-orang di luar sana dengan pikiran duniawi. Kamu punya pikiran Tuhan. Jangan biarkan kemenanganmu direbut oleh orang.
Amin. Selanjutnya yang terakhir, Lukas 7 ayat 14. Ini benar-benar yang terakhir saudara, benar-benar. Lukas 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang pengusung berhenti. Pengusung berhenti ya. Ia berkata, ada kata-kata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun iman orang lain? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Sederhana, perkataan yang membangkitkan. Amin. Lidah sama seperti api yang cuma kecil bisa membakar satu hutan dan memberikan perkara-perkara yang besar. Berarti secara kamu gak sadar, lewat perkataanmu di tempat ini, ada perkara-perkara besar yang bisa membangkitkan iman orang lain. Namun pertanyaan hari ini, yang kamu bangkitkan perkara rohani atau perkara duniawi? Contoh saudara, saya tambahkan. Dulu orang bilang mulutmu harimaumu, betul kan? Sekarang enggak, jempolmu harimaumu saudara. Betul enggak ini saudara? Jempolmu harimaumu saudara. Kalau mulut cuma satu orang tahu. Jempol ini 1 detik seluruh dunia tahu. Makanya jempol ini dipakai baca firman. Amin. Saya kasih contoh. Namun yang merasa tertegur mohon maaf. Mungkin bisa bertobat. Ya, jangan tersinggung. Udah minta maaf duluan loh Bapak Ibu ya. Jangan tersinggung. Coba ya saya buka firman Tuhan. Apa? Amsal 1. Toh? Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Saudara cuma slide pelan, cuma 0,001 senti. Terus untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata yang bermakna untuk menerima didikan. Sampai ayat kelima, saudara slide, saudara pindah. Coba saudara buka story Facebook, TikTok. 1 jam, 3 senti. Sampai jempolnya kram pun saudara gak berasa. Betul gak ini? Baca firman. Cuma gerak dikit, cuma 5 pasal. Bukan main, gak tahan. Lihat TikTok saudara. Habis best church punya, dia slide terus. 1 jam sudah terbuang. Cuma melihat artis-artis Indonesia. Deddy Corbuzier, Denny Sumargo. Siapa lagi itu saudara? Saya enggak lihat, cuma teman saya lihat ya saya nengok aja saudara. Benar enggak? Kita tuh enggak tahan loh baca firman cuma mau tenang. Cuma sedikit, cuma berapa detik. Tuhan cuma baca 1 pasal pun enggak kuat. Kamu slide, sat. Bisa 1 jam. Bisa 2 jam cuma kepoin orang pakai apa dan makan apa. Betul gak saudara? Firman Tuhan kamu pelan-pelan terus ganti. Kalau itu kamu sat ganti terus. 1 jam baru makan. Sambil makan sambil minum saya terus. Baca firman pagi 1 detik. Yang berasa saya mohon maaf bertobat. Katakan kiri kananmu kau berasa bertobat. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan deh. Oke selanjutnya. Kenapa perkataan yang membangkitkan saudara? Karena kita hari ini hidup di generasi yang fokusnya achieving. Tahu achieving ya? Meraih. Dia punya tas apa saya mau raih. Dia punya pekerjaan apa saya mau raih. Kita punya generasi fear of missing out. Kita tahu kita ketinggalan. Omongan kita ngomong. Namun kita sangat payah untuk connecting. We are very good about achieving, but we are very bad in connecting. Apalagi koneksi kita tentang Tuhan. Saya kasih 4 alasan mengapa perkataan itu harus membangkitkan. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 10. Ini saudara tulis, saudara bisa baca di rumah. Ya, surat cinta PR lah. Ya, Yohanes 14 ayat 10. Cepat saja 3 menit.
4 alasan mengapa kita harus punya perkataan yang membangkitkan. Kenapa? Komunikasi yang benar bisa menyelesaikan masalah. Komunikasi yang benar bisa menyelesaikan perkara. Komunikasi yang benar, masalah besar jadi kecil. Komunikasi yang salah, yang tidak masalah jadi masalah. Betul kan? Komunikasi yang salah, yang kecil jadi besar. Makanya perkataan harus membangkitkan. Yang pertama, jika sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya, bukan ini? Yohanes 14 ayat yang ke-11 mungkin. Yohanes bukan Yosua, Yohanes. Oke. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, yang apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan. Mulut Tuhan dari Bapa, namun itu adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa harus punya perkataan yang membangkitkan? Yang pertama, pekerjaan Tuhan. Yang kedua, langsung ayatnya ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang kedua, satu, pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita dipercayakan pekerjaan yang lebih besar. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat ke-49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yang ketiga, itu perkataan hidup kekal. Amin. Yang keempat apa? Langit dan bumi semuanya akan sirna, namun perkataan Tuhan tidak akan pernah sirna, karena itu adalah hidup yang kekal. Saudara bisa lihat senjata iman. Ada ketopong, ada baju sirah, saudara tahu, ada sabuk, ada kasut. Namun cuma senjata satu yang aktif untuk kita berperang, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang WL dan Singer untuk maju ke depan. Kita buka ayat yang terakhir, Matius 24 ayat yang ke-35. Sambil dalam waktu sejenak kita ambil waktu, kita berdoa. Kita baca firman ini bersama-sama. Matius 24 ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan, bahwa engkau akan mengikuti iman Kristus yang indah, yang harus kita teladani dan ikuti. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lagi dengan hatimu, dengan hadirat Tuhan kita baca dan imani. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Sambil ambil waktu doa sejenak, kita baca sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan punya perkataan janji tidak akan pernah bisa dibatalkan. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu sudah kita sembah Dia. Glory syukur. Sambil kita merenungkan firman Allah. Supaya kiranya ada perjanjian yang erat dalam hatimu. Bahwa Tuhan bergaul karib. Kiranya hari ini engkau setiap kamu ada punya roh takut akan Tuhan. Sehingga iman itu indah. Setiap ruang matamu diawasi oleh Tuhan. Setiap langkah kakimu diawasi oleh Tuhan. Namun hidupmu itu dilukiskan oleh Dia. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Mari ambil waktu sembah Dia. Jangan meratap dengan keadaanmu.
Jangan terhanyut dengan suasana. Namun perkataan itu harus membangkitkan, membangun iman orang lain, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan. Dan hari ini percaya langkahmu akan diatur oleh Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Kuatkan setiap umatmu di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami hari ini menjadi pasukan-pasukanmu Tuhan. Telinga kami adalah telinga seorang murid. Mulut kami seorang murid Tuhan. Supaya kiranya setiap kami hari ini bisa melihat bahwa Engkau begitu baik. Engkau begitu baik. Langit dan bumi akan lenyap, namun perkataanmu tidak pernah lenyap dalam hidup kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur Jesus. Glory, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Urabasigiro yang masih. Urabasigiro ya. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Biarkan setiap kami orang-orang yang kuat. Kami tidak takut akan dunia. Namun kami percaya hidup kami dilukis oleh Tuhan. Ada makna kehidupan. Ada kesetiaan. Glory, haleluya, haleluya. Hadiratmu Tuhan, Amin, Jesus. ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu. Ketika kami sudah diberkati oleh firman dan perkataan, itu adalah tanda bahwa kita harus memelihara hubungan sama Tuhan. Dialah satu-satunya harapan di dunia yang tidak jelas ini. Seakan-akan Tuhan tidak ada punya kekuatan. Jangan pernah ragu. Yesus adalah satu-satunya. Pegang Dia, jangan bimbang. Karena Tuhan datang bukan hanya cuma-cuma. Tuhan datang dengan memberi hidup, contoh, teladan. Dan kita harus melakukan di tengah-tengah dunia yang tidak jelas. Untuk apa? Supaya hubungan kita jangan terputus. Kehidupan ini bukan kaya miskin. Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan itu adil. Kasih-Nya bukan setengah-setengah, kasih yang sungguh-sungguh. Supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Kita dibimbing, kita diajari mengingat terus menerus supaya kita jangan sampai jatuh. Dan dosa itu tidak akan kita masuk dalam kerajaan surga. Yang sakit akan disembuhkan, yakin percaya. Yang susah akan dihibur. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mencari jodoh pun Tuhan akan mengirim yang layak, yang pantas. Iman kita jangan sampai ragu. Full. Sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih banyak. Gereja jawaban satu-satunya saat ini.
Jangan pernah ragu. Kami berdoa untuk juga ya Tuhan untuk hamba Pak Singgi yang masih muda, yang cinta akan Tuhan. Pelihara dia terus. Keluarga, anak, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Kami rekan sekerja Allah tetap saling mendoakan. Dan kami hanya mendengar nasihat firman Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja yang di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat mencari Tuhan dengan tulus. Takut buat semua hamba Tuhan, gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya adalah Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percaya Tuhan menggembalakan, yaitu gereja Blessing the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat yang kiranya Tuhan menerima, membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel, Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan, kerelaan hati jemaat, jaga, lindungi mereka serta pelihara mereka serta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, dekatkan kedua tangan di sana. Menerima berkat, menerima sehat, apapun yang Tuhan berikan, yang perlu ada jaga hati. Karena dari sana terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga di putranya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang dua kalinya, menjemput gereja umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana serta menghakimi dunia. Dan bersama yang Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan kita, memelihara, mengisapkan, menuntun kita, memimpin kita kepada kebenaran, kekudusan, dan menjadi saksi Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.